Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan sebuah kitab yang bernama Risalatul Mu'awanah, karangan dari Al-Arif Billah Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelum kita memulai kitab ini atau majelis kitab ini, kita bacakan tawasul Fatihah untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk musannif agar kegiatan ini diberkahi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, wa khususan ila musannif Risalatul Mu'awanah Al-Syekh Al-Arif Billah Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan harapan awal dari majelis ini diberikan kelancaran dan juga keistiqomahan hingga khatam, serta bagi Al-Fakir dan juga umumnya untuk para pendengar bisa mengamalkan dari isi dari kitab ini. Monggo dibuka untuk bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muqaddimah ini musannif membawakan atau menukil sebuah doa dan ayat tentang ketawaduan beliau, di mana doa tersebut berbunyi, Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fatahul alim. Rabbi, tuh Gusti, yassir, semoga dimudahkan, wa'in, dan semoga menolong, Allah ya Karim, Allah yang maha mulia, waftah, dan semoga membukakan bil haqqi dengan kebenaran, wa anta, dan engkaulah ya Allah, al-fattahu, yang maha membuka, al-alimu, yang maha mengetahui. Nukilan doa ini dengan maksud semoga kegiatan ini dimudahkan dan Allah bisa menolong kita semua, dan juga dibukakan pintu kebenaran, dan hanya Allah yang maha membuka dan maha mengetahui. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa, kecuali ma'allamtana, apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal alimul hakim, engkau yang maha mengetahui, al-hakim, dan juga maha bijaksana. Itu awal dari muqaddimah di kitab Risalatul Mu'awanah. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, adapun segala puji iku lillahi, bagi Allah, Al-Wahidi, yang Maha Esa. Wahid ini yaitu Maha Esa ini seperti kita ketahui, Qul huwallahu ahad. Qul, katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Majid, yang Maha Agung. Al-Jawadi, yang Maha Dermawan atau Loman. Dalam munajatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ada sebuah doanya dalam munajatnya, Maulaya Maulay, antal jawadu wa anal bakhil, fahal yarhamul bakhila illal jawad. Duh Gusti, engkaulah yang maha dermawan, dan kami ini hamba yang sangat pelit sekali, bakhil sekali. Maka siapa yang merahmati atau menyayangi kami yang pelit ini kecuali engkau yang maha dermawan. Al-Wahhabi,
yang maha pemberi, Ar-Razzaqi yang maha pemberi rezeki, Al-Hanani yang santun dan sayang, terus yang banyak welasnya, Al-Mannani dan maha pemberi anugerah. Alladzi ba'asa Muhammadan, alladzi ba'asa yang mengutus apa? Allah, yaitu kepada Nabi. Mengutus apa? Mengutus siapa? Yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sebagai khatama anbiya'ihi, penutup atau akhir dari para nabi-nabinya. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat atasnya Nabiullah Muhammad wasallam dan keselamatan. Wa bi risalatihi, dan dengan risalahnya atau pengutusannya Nabi ini ternyata ila jami'il insi wal jan, untuk seluruh bangsa manusia, wal jan dan bangsa jin. Dan juga risalah ini disertai wa anzala alaihil furqan, dan menurunkan alaihi atasnya Nabiullah Muhammad al-furqana, yaitu al-furqan, yaitu Al-Quran, sebagai tambahan atau penguat, yaitu mukjizat Nabi. Fihi, di dalamnya al-furqan itu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelas, minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Wasyara'a lahu wali ummatihi, wasyara'a, dan mensyariatkan sapa Allah lahu pada Nabi Muhammad, wali ummatihi, dan umatnya Muhammad, ma ausa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ma ausa, sebagaimana apa-apa yang diwasiatkan bihi, dengannya, Nabi Nuh, yaitu Nabi Ibrahim, dan Musa dan Nabi Isa. Jadi syariat ini atau wasiat ini sama juga, hampir sama juga dengan yang diwasiatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Seperti perintah atau wasiat puasa, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas kelompok-kelompok atau umat-umat sebelum kamu. Wa faddala dinahu ala sairil adyani, dan melebihkan dinahu, agamanya Allah, ala sairil adyani, atas beberapa agama-agama. Di sini Islam sebagai penyempurna, sebagai agama terakhir, karena inna dina indallah, Islam sebagai agama di sisi Allah, yaitu Islam. Wa ja'alahu, dan menjadikannya Nabi Muhammad akrama khalqihi, paling mulianya ciptaannya Allah alaihi, atasnya. Jadi Nabi disebut khairul anam, sebaik-baik manusia. Di sini atas suri tauladannya atau akhlaknya yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin, wa ja'ala, dan menjadikan ummatahu, umatnya Nabi Muhammad, sebagai khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia, yang dilahirkan dari manusia pada zaman apapun. Umatnya Nabi adalah umat yang terbaik. Kok bisa diarani terbaik? Karena mungkin kita pun juga heran. 1400 tahun yang lalu, kayak kita ini tidak mengenal, tidak melihat sosoknya Nabi, tidak melihat langsung dengan Nabi, namun mau mengimani amalan atau ajaran-ajaran beliau. Dan juga umat-umat yang dulu juga cemburu kepada umat Nabi, karena ketika wafat Nabi selalu mencari ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kullu nafsin takul nafsi ilal habib. So'ben pas kiamat, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri,
nasibnya sendiri-sendiri illal habib, kecuali al-habibul mustafa, yaitu Nabi yang selalu memikirkan umatnya. Lalu konsep umat terbaik itu seperti apa? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yaitu yang yu'minu, yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Konsep ayat ini mungkin bisa dikorelasikan dengan hadis Nabi tentang pengaitannya iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Nah, maka orang yang beriman kepada Allah semestinya adalah falyakul khairan, berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Orang yang beriman kepada Allah semestinya memuliakan tetangganya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir juga senantiasa memuliakan tamu-tamunya. Baru kalau sudah begitu disebut umat yang terbaik. Lalu tanda kedua, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Wa ya'muruna, dan memerintahkan, bil ma'ruf, dengan kebaikan, dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Wa yanhauna, dan melarang atau mencegah, 'anil munkar, dari perbuatan yang mungkar. Jika dipilih mudah mana, amar ma'ruf atau nahi mungkar? Bisa dibilang sulit, bisa dibilang gampang. Karena untuk amar ma'ruf mungkin kita resikonya lebih kecil daripada nahi mungkar. Karena kalau amar ma'ruf, orang mungkin cuma menggelengkan kepala atau menjawab ya insya Allah, ya nanti, ya. Ketika kita mengajak, contoh, ayo sholat, ayo kita ke masjid, karena penolakannya atau sikap yang diajak itu mungkin akan ringan. Namun ketika kita nahi mungkar, ini tantangannya lebih besar. Karena orang kalau sudah mungkar itu akan cinta dengan kemungkarannya, atau sudah menjadi kebiasaan atau hobi. Ketika orang dilarang untuk berbuat kemungkaran yang sudah biasa dilakukan, biasanya akan emosi. Makanya konsep ketika kita melihat kemungkaran, hendaklah kita rubah dengan tangan kita. Jika tidak bisa, dengan ucapan kita, dengan lisan kita. Jika tidak bisa, maka dengan hati kita, atau dengan mendoakan si pelaku kemungkaran itu untuk segera mendapat hidayah dan tidak melaksanakan kemungkaran itu. Sehingga konsep di sini sensitif atau respect kita, apakah di dalam hati kita ada getaran ketika melihat kemungkaran atau kekisruhan yang ada di sekitar kita, adalah salah satu indikator umat yang terbaik. Selanjutnya, wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah saling tolong menolong, 'alal birri, atas perbuatan kebajikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Maka hal-hal bagus kita semestinya saling tolong menolong, hendaklah bergotong royong dalam urusan kebaikan. Sebaliknya, wala yata'awanuna 'alal ismi wal udwan. Wala yata'awanuna, janganlah kalian saling tolong menolong, 'alal ismi, atas perbuatan dosa, wal udwani, dan permusuh-musuhan. Kenapa? Andai pun kita tidak melakukannya dalam kasus kriminal di kehidupan atau di hukum negara kita saja. Andai contoh kita tidak mengkonsumsi nabza atau minuman yang beralkohol itu, namun kita menjualnya atau menyembunyikan pelakunya, atau menjadi kurir atau mengantarkan barang saja, kita bisa ditangkap karena bekerja sama dalam hal kriminal tersebut, meskipun kita tidak melakukannya. Maka saling tolong menolong dalam perbuatan dosa, meski tidak melakukannya, kita juga kena getahnya.
tidak ikut menikmati nangkanya, namun kita ikut getah-getahnya. Maka tentunya jangan mau untuk menjadi tim dalam hal kejahatan, meskipun kita tidak melakukannya. Menolong orang dalam perbuatan buruk itu juga sama dalam berpartisipasi dalam lancarnya kejahatan tersebut. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Nah, umat yang terbaik ya sholat, ya zakat. Mendirikan sholat, wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat. Dengan kita melaksanakan sholat dan menunaikan zakat adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa yatawassauna 'alas sabri, dan saling berwasiat atas kesabaran, seperti di dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang mau berwasiat terhadap kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Karena dalam dakwah ini, dalam perbuatan baik ini tentu ada lika-liku saling support antara satu yang lain, agar sabar untuk menempuh jalur ini adalah sangat diperlukan. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Maka tanda yang berikutnya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah orang-orang yang sangat langka. Contoh, orang-orang yang mau menjadi guru ngaji, mengurus masjid atau takmir, menjadi amil zakat yang menghimpun zakat, ini adalah perbuatan yang mulia. Karena orang-orang yang mau berada di posisi ini adalah orang yang sangat langka. Tentu jika ada yang seperti itu adalah kelompok umat-umat yang terbaik. Wala yakhafuna lawmatal laimin min ahli zaygi wal khidlani. Wala yakhafuna, dan jangan takut akan lawmatal laimin, cemoohan atau celaan dari para pencela, min ahli zaygi wal khidlan, dari orang-orang yang menyeleweng dan orang-orang yang hina. Jadi ketika ada tekanan dari orang-orang yang berdosa menyuruh kita untuk berhenti berjihad di jalan Allah, seperti itu di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang, ajramu yang berdosa itu, kanu ada, minal ladina amanu, dari orang-orang yang beriman, yadhakun, menertawakan. Jadi justru orang-orang yang berdosa menertawakan orang yang punya iman. Wa idza marru bihim yataghamazun, ketika melewati mereka, jadi orang-orang yang beriman itu melewati mereka terhadap orang-orang yang pendosa, yataghamazun, mereka saling mengedip-ngedipkan mata, atau saling ada kode-kode, seperti ada bisik-bisikan yang menyatakan bahwa si orang beriman itu seperti ada yang lucu. Padahal justru yang berdosa itu yang mestinya harus merenung bahwa dia itu salah, tapi kok justru merasa tenang atau bahagia. Ada orang-orang yang jauh dari jalur kebenaran, yang menghina kita, jangan dihiraukan, jangan takut, jangan mundur, jangan gentar. Ketika kita berada di jalur kebenaran, lanjut saja. Fama yasuddu an sabilillahi, fama yasuddu, maka tidaklah mencegah, an sabilillahi, dari jalannya Allah, wa yalumu, dan menghina atau mencela, alal qiyami biwajibi haqqillahi, terhadap penegakan kewajiban atas hak Allah,
Orang-orang yang senantiasa mencegah atau membuli pelaku kebaikan atau mengedonkan mentalnya orang yang melakukan kebaikan, sesungguhnya mereka itu illal ladina haqqat alaihimul kalimatu minallah bisyikaki wal khusron. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang haqqat dicap alaihim atas mereka kalimatu ketetapan minallah dari Allah bisyikaki dari nasib yang celaka wal khusroni dan kerugian wal hissi wal hawan dan hina dan wal hawan dan tegese hino atau benar-benar hina. Jadi orang-orang yang malah menjatuhkan mental orang yang melakukan kebaikan, maka itu disebut dicap nasibnya akan tidak enak atau celaka di kemudian hari. Demikianlah pengajian Risalatul Mu'awanah pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan dilanjut pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.